Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Mutiara dari kelas manajemen 21C dengan FPM 2141157. Saya di sini akan mempresentasikan transformasi masalah dan fasilitas transportasi yang berjudul Sistem Mass Rapid Transit MRT DKI Jakarta. Studi kasus transfer kebijakan pendapatan non-farebox di Indonesia. 1. Latar belakang. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara yang menjadi pusat wilayah dan tergabung pada suatu wilayah metropolitan berskala besar bersama dengan 7 pemerintah daerah di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagai daerah penyelenggara, DKI Jakarta dan wilayah penyangga menjadi daerah kesatuan secara ekonomi yang memiliki ketergantungan antara satu sama lain. Konglomerat dalam wilayah yang dinamai Jabodetabek, wilayah Jabodetabek yaitu teraglomerasi dalam wilayah yang dinamai Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek termasuk ke dalam wilayah urban dan suburban yang seringkali dipenuhi masyarakat bermobilitas tinggi. Semiring 2021, jika dititik lebih lanjut, masyarakat yang bermukim di wilayah Jabodetabek seringkali menggantungkan hidupnya pada wilayah ibu kota dengan berimigrasi untuk bekerja di DKI Jakarta, begitupun sebaliknya. Tidak sedikit pula masyarakat DKI Jakarta yang beraktivitas di daerah-daerah tersebut. Orang-orang yang bermigrasi tetapi tidak menetap inilah yang kemudian disebut sebagai komuter atau sekuler. Pada tahun 2020, DKI Jakarta yang notabene merupakan titik sentral dari wilayah Jabodetabek pernah menduduki namanya pada daftar 10 kota termacet di dunia. Apabila kemacetan tersebut berada di titik akumulasi, maka hal tersebut akan membawa kerugian bagi kota dan sub-wilayah, dapat mengakibatkan adanya dorongan dari pesatnya ekonomi yang berakibat pada stagnasi distribusi barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, pembuangan gas hasil pembakaran kendaraan bermotor juga dapat menimbulkan 80% polusi udara. PT MRT Jakarta 2015. Hal ini berarti kemacetan yang terjadi dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar sebagaimana terakumulasi dari masalah tersebut. Rumusan masalah: tingginya tingkat kemacetan yang harus segera dikurangi sebab berkurangnya tingkat kemacetan memegang pesanan penting bagi negara, di mana hal ini akan mendukung tercapainya target dan strategi pembangunan nasional. Mengingat pentingnya hal tersebut, pemerintah pada akhirnya berupaya untuk mendorong peningkatan penggunaan transformasi publik sebagai salah satu sarana yang dinilai mampu mengurangi kemacetan. Selain itu, hal ini juga selaras dengan peran transformasi publik yang dijelaskan oleh Samboga 2017, di mana transportasi publik disebut menjadi bagian penting dalam ramah perkotaan yang tentunya memiliki signifikansi sama penting. Adapun tujuan pembangunan MRT juga melalui perjalanan yang cukup panjang. Hal ini terbukti dari pelaksanaan proyek yang baru resmi berjalan setelah lebih dari 25 tahun. Proyek ini direncanakan tepatnya pada 10 Oktober 2013, yakni ditandai dengan dilakukannya proyek groundbreaking oleh PT MRT Jakarta. PT MRT Jakarta 2015. Pembangunan MRT dinyatakan sebagai mega proyek yang dapat menghubungkan titik-titik strategi di DKI Jakarta, di mana pembangunan ini ditetapkan menjadi prioritas kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Berbagai penempatan persiapan dilakukan, termasuk perubahan atas berbagai regulasi seperti perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik negara, penyertaan modal daerah pada PT MRT. Salah satu hal yang menarik dari proyek pembangunan MRT ini terletak pada kerjasama yang melibatkan pihak-pihak luar, yakni pemerintah Jepang melalui salah satu kontraktor besar negara tersebut di fase pertama pembangunan, yaitu Japan International Cooperation Agency atau GICA Ramli 2019. Kerjasama dilakukan dengan cara pinjaman dana dari JICA ke PT MRT, di mana pengambilan keputusan sendiri dilakukan oleh pihak JICA. Sementara peran pembangunan, tata kelola serta pengoperasian MRT kedepannya akan diampu oleh BPUMD Besutan Provinsi Jakarta. Secara tidak langsung, ketertiban JICA dalam MRT memberi pengaruh dalam penentuan kebijakan pembangunan. Singkatnya, kebijakan MRT Jakarta sendiri banyak
influsit dari kebijakan-kebijakan MRT yaitu ada di Jepang. Sebagaimana sudah menjadi rahasia politik bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu dari pengertian transfer kebijakan. Apa yang dilakukan oleh PT MRT Jakarta terhadap tata kelola MRT Jepang dan Singapura disebut sebagai transfer kebijakan. Evans 2009 menjelaskan bahwa transfer kebijakan sendiri merupakan upaya penyebaran kebijakan atau beberapa aspek di dalamnya ke CCBY SA License Copyright 2021 Public Inspiration. Sistem Mass Rapid Transit DKI Jakarta Studi kasus transfer kebijakan pendapatan non-Facebook di Indonesia dalam satu unit pemerintahan atau lebih. Setidaknya ada 4 aspek yang perlu Anda ketahui mengenai transfer kebijakan, diantaranya bentuk dari transfer kebijakan, proses pembelajaran. Dapat unsur pemaksaan di dalamnya. Untuk bentuk transfer kebijakan yang dinegosiasikan, negara atau pemerintah biasanya akan dipaksa oleh pihak luar, baik itu negara kreditur, lembaga pinjaman internasional, atau lembaga berpengaruh lainnya untuk mengadopsi serta memperkenalkan suatu kebijakan yang ditentukan demi sebuah hibah, pinjaman, atau investasi lainnya. Dengan bentuk transfer yang satu ini, politik internasional sangat berpengaruh di dalamnya, sehingga menimbulkan beberapa perjanjian-perjanjian dalam proses kebijakan. Bentuk transfer kebijakan yang terakhir adalah transfer secara langsung dan koersif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.